Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ini Podcast. Saya Pak Eva Fikria sebagai host, dan kali ini kita kedatangan bintang tamu Mbak Zahratul Rodia. Mbak Zahratul Rodia, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bapak Isi. Ngomong-ngomong, kesibukan Mbak Dia apa sekarang? Nggak ada sih, lebih ke menikmati peran saya sebagai seorang mahasiswa Ya, sama ya. Oke, kan mengingat ya Mbak Dia, sekarang ini kan banyak sekali sih itu remaja-remaja yang belum menikah itu sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Nah, ini langsung ke pertanyaan ya. Menurutnya Mbak Dia, itu gimana sih pengertian edukasi seks di usia remaja? ini sebenarnya pembahasan yang seru ya. Jadi kalau misalkan berbicara tentang seks positif, tidak akan terlepas dari manusia itu sendiri. Karena manusia itu memiliki potensi dan juga naluri seks terhadap lawan jenisnya. Terlepas dari berbagai penyimpangan yang ada pada saat ini, bahwa seks itu sebenarnya adalah kebutuhan alami seorang individu untuk melangsungkan generasi berikutnya. Dan pada zaman sekarang, kata seks itu sudah bukan hal yang asing, karena tidak jarang dari mereka yang mungkin sudah melihat atau melakukannya. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, perlu adanya seks education ini yang diberikan orang tua kepada anak atau mungkin siapapun yang terlibat dengan lingkungan. Mungkin kali ini untuk sebagian orang itu masih dianggap tabu atau curang ya, soalnya tadi kita memberikan soalnya tadi itu tidak memberikan petunjuk bagaimana memahami seks itu dengan lingkup kebermanfaatan yang positif. Kemudian hal inilah yang akhirnya membuat kita menjadi prihatin akan berbagai penyimpangan dan juga kejahatan. Dan seks ini bisa menjadi wawasan dan juga bimbingan untuk pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan oleh remaja ini. Oke, tadi kan sudah dijelaskan sih sama Mbak Gia tentang seputar edukasi seks di usia remaja. Jadi sebagai orang tua itu harus turut andil dalam memberikan edukasi seks pada anaknya itu sejak dini, gitu ya. Jadi kan mestinya di situ, di dalam situ kan semestinya itu ada faktor sih Mbak Gia ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi seks di kalangan remaja itu apa? Seperti apa? Kalau untuk faktor sendiri ya, yang saya ketahui, yang pertama itu karena kurangnya pendidikan seks atau kurangnya seks education terhadap seorang anak. Jadi masa remaja ini kan masa transisi di mana seorang individu tumbuh dari masa anak-anak menuju dewasa. Sehingga pada masa ini mereka belum mencapai kematangan yang sempurna pada sosial dan juga mental mereka. Makanya masa ini dinamakan dengan masa kritis. Dan pada zaman sekarang ini sudah marak ya terjadinya pergaulan bebas karena kurangnya sex education itu. Kan banyak juga dari orang tua enggan untuk memberikan sex education pada anak dan lebih memilih mempercayakan itu kepada lembaga atau institusi anak. Yang kedua itu dari teman sebaya. Jadi teman sebaya ini untuk motivasi seorang remaja dalam membentukkan diri mereka dalam bersosialisasi. Seringkali teman sebaya ini menjadi sumber informasi pembentukan pengetahuan seksual remaja, yang mana teman sebagainya ini juga kadang masih belum kali
dalam memberikan informasi ya, karena mereka tahunya hanya berdasarkan nonton atau sekedar apalah gitu ya, yang belum maksimal lah pengetahuannya, tapi mereka bisa dikatakan sok tahu gitu ya. Atau mungkin juga teman sebayanya ini memberikan info berdasarkan apa yang dialaminya. Jadi dalam tanda kutip mereka juga pernah melakukannya. Kemudian yang ketiga itu teman intim atau Pacar. Zaman sekarang itu bahasa gaulnya pacaran. Jadi pacaran ini menjadi dianggap sebagai informasi dalam berhubungan dengan sosial. Karena gaya pacaran anak zaman sekarang itu yang mereka akan gimana yang saya tahu itu kayak staycation di rumah ya. Dan mereka masih dalam keadaan yang labil nih, remaja yang labil, mereka staycation bareng. Hal itu membuka peluang besar bagi mereka untuk melakukan hubungan seksual ya. Karena mereka juga masih belum mempunyai batasan dalam berpacaran, kemudian juga nggak ada komitmen dalam berpacaran. Untuk yang terakhir adalah media sosial ya, karena media sosial ini sekarang sangat mudah diakses oleh siapapun, mulai dari kalangan anak-anak sampai dengan orang tua, dan ini menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam menentukan sikap dan juga perilaku seksual mereka. Sekarang banyak media sosial yang menampilkan video-video pornografi yang tidak diakses, dan ini sangat berbahaya ya. Sebagai contoh, di sini saya akan menunjukkan Telegram atau yang mungkin sekarang lebih dikenal itu Twitter ya. Kalau Twitter itu sudah no sensor, nggak ada sensor. Bahkan di sana juga banyak kekerasan seksual atau mungkin kekerasan seksual juga yang ditampilkan tanpa sensor. Akhirnya mempengaruhi mereka dalam berperilaku. Baik, tadi kan sama Mbak Tia itu sudah disebutkan sih apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seks di kalangan remaja. Sangat takut ya jika mendengarnya ya. Yang semestinya itu ada risikonya sih Mbak Tia. Lah menurut Mbak Tia sendiri, itu apa sih risiko dan dampak melakukan hubungan seks di usia remaja? Kalau resiko itu pasti banyak ya. Bahkan studi kasus baru itu menunjukkan bahwasanya melakukan seks di usia terlalu dini dapat membawa dampak yang negatif sampai mereka dewasa. Kemungkinan besar ini terjadi karena saraf itu masih dalam tahap perkembangan, dan dari banyaknya dampak negatif yang terjadi itu yang paling banyak terhadap perempuan. Karena perempuan itu ini mulai dari penyakit HIV dan terkena HIV, dan HIV itu juga menjadi salah satu penyakit yang paling mematikan yang disebutkan dan masih belum terobati juga. Kemudian kanker serviks, kemudian juga hubungan seks tanpa ini dapat menyebabkan kehamilan juga, dan kalau sampai itu terjadi maka dampaknya tidak hanya kepada si pelaku saja tapi juga kepada keluarganya, karena mereka pasti akan mendapatkan sanksi sosial atau pandangan dari masyarakat. Pandangan dari masyarakat sudah pasti, dan kalau sampai kehamilan itu terjadi di perempuan yang kaya, resiko kematian anak dan
tinggi itu tinggi sih. Oh, berarti tinggi ya faktor Iya, karena risiko. mereka juga masih dalam keadaan muda gitu saatnya. Nanti resikonya rentan. Lebih ngeri ya kalau mendengar tentang resiko dan dampak tentang melakukan hubungan seks di usia remaja ya. Kalau menurut Mbak Dian ya, kan agama kita ini kan agama Islam ya. Kalau pandangan menurut Mbak Dian itu perspektif Islam tentang hubungan seks di usia remaja itu gimana Mbak Dian? Saat ini kita itu hidup di zaman yang serba terbuka, saking terbukanya orang-orang itu sudah mulai meninggalkan nilai-nilai ajaran agama. Mereka berlomba-lomba melakukan melanggar hukum atau hal-hal yang berbau zina dan menganggap itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Kalau ditinjau dalam perspektif Islam, jelas hal ini sangat dilarang karena Islam sendiri juga memberikan pengetahuan atau membahas pengetahuan tentang semua permasalahan kehidupan manusia termasuk dalam konteks seksual ini. Dalam Islam, orang yang melakukan zina itu mereka bisa mendapatkan hukuman rajam. Jadi rajam itu hukuman untuk orang yang berbuat zina dengan dilempari batu sampai mereka itu meninggal. Sampai meninggal? Iya, itu orang Islam. Dan hal ini juga dilakukan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina ini perbuatan yang keji dan suatu yang buruk. Maka dari kalau kita tinjau dari ayat ini sudah jelas bahwa sebenarnya zina itu sangat dilarang bahkan dicela sehingga sebisa mungkin kita menjauhi agama tersebut. Mungkin itu Bisa ya. Baik, untuk yang terakhir ya Mbak Dia, kan kita ini sebagai yang kita ini nantinya akan menjadi orang tua ya. Mungkin Mbak Dia ini ada tips lah untuk memberikan seks edukasi terhadap anak-anak kita kelak. Itu seperti apa? kalau kita seks edukasi beberapa orang ini mungkin masih sebagai hal yang campur gitu. Gimana sih cara kita memberikan seks edukasi apalagi seks edukasi ini sebisa mungkin kita berikan kepada anak sejak dini. Tapi kita juga harus bisa paham bahwasanya perkembangan seorang anak kesehatan seorang anak itu jauh lebih penting daripada setahun kita. Kalau untuk beberapa tipsnya mungkin yang pertama adalah dengan memberikan betul. Jadi memberikan kalau kita bingung gimana nih cara bilangnya kita kan seks edukasi kan yang pertama kali mungkin kita bisa mengenalkan bagian anak itu kita mulai dari apa itu payudara, bagian penis dan lain sebagainya. Kalau misalkan orang tua itu canggung memberikan seks edukasi kepada anak, orang tua bisa membeli buku literatur baca yang membahas konsep seksual ini. Sekarang sudah banyak sekali tersedia di toko-toko. Kemudian yang kedua adalah menciptakan suasana yang menyenangkan untuk anak. Kita kan sebagai orang tua wajib menjadi teman diskusi untuk anak-anak, termasuk dalam konteks seksual ini. Sehingga sebisa mungkin kita harus menciptakan suasana yang nyaman untuk anak. Sebagai contohnya, ketika kita berdiskusi, anak ini dalam keadaan yang baik. Karena yang kita lakukan ketika kita berdiskusi akan membahas konteks seksual ini dan kondisi anak ini kurang baik, takutnya mereka kurang menyerap informasi yang kita dapat. Untuk yang terakhir adalah memberikan sex education secara bertahap. Jadi kita tidak perlu mendidik anak itu dengan banyaknya hal dalam satu diskusi. Usahakan kita memberikan topik, memberikan satu
diketahui dalam satu kesempatan saja. Dengan hal ini, anak itu akan mempunyai waktu atau kita memberikan waktu pada anak untuk si anak ini bisa menyerap dan mengingat informasi yang kita dapat. Jadi itulah pembahasan kita pada pagi hari ini seputar seks usia remaja. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa edukasi seks sangatlah penting untuk kita tanamkan pada anak sejak dini supaya anak tersebut tumbuh seoptimal mungkin dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Mbak Dia untuk waktunya dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. See you.